Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Al-ayah, sadaqallahul adzim, amma ba'd. Santriwan santriwati yang Ustaz cintai, marilah yang pertama dan paling utama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kepada kita, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati Ramadan, untuk menjalankan ibadah Ramadan yang tidak terasa sudah sampai di hari ke-16. Jadi sudah setengah Ramadan, semoga Ramadan kita masih tetap semangat. Gimana ya? Gimana nih semangatnya? Masih semangat kan? Masih ada setengah sisa Ramadan. Semoga setengah Ramadan yang sudah kita lalui itu menjadi Ramadan yang tidak sia-sia. Ramadan yang tidak menjadikan kita sekedar lapar. Ramadan yang tidak hanya menjadikan kita sekedar ngantuk karena harus bangun pagi. Nah, Ustadz nih bangunnya jam 3 Ustadz ngantuk. Ya semoga bukan itu yang kita dapatkan, tapi kita tilawahnya bertambah, ya. Kita sholat berjamaahnya juga bisa. Corona Ustadz nggak bisa berjamaah, ya kan bisa jamaah sama Abi ya di rumah. Semoga itu terjaga. Baca Qur'annya yang paling utama semoga terjaga, dan semoga di Ramadan yang setengahnya kita bisa meningkatkan ibadah kita. Apalagi di 10 hari Ramadan terakhir itu paling utama. Harus ditarget dari sekarang. Bismillah, ya Allah saya niat 10 Ramadan yang terakhir mau meningkatkan ibadah. Diniatkan dari sekarang. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan, senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga sholawat tersebut juga tersampaikan kepada istri-istrinya, keluarganya, sahabatnya, dan segenap umatnya yang istiqomah di jalannya. Dan semoga kita bisa mengikuti jalan yang diberikan oleh Rasulullah dengan istiqomah dari hal kecil yang dimulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Apa sih Ustaz hal kecil yang bisa kita lakukan untuk meniru Rasulullah? Banyak. Dimulai dari akhlaknya ya. Rasulullah tidak pernah marah kecuali itu berkaitan dengan Allah. Maka kita harus mencoba untuk meniru sifat Rasulullah yang seperti itu. Kalau ada teman yang nakal, jangan marah dulu, tapi dimaafkan. Wah Ustaz, tapi nakal terus Ustaz, dimaafkan. Nakalnya terus-terusan Ustaz, maafnya diterus-teruskan. Jadi jangan marah dulu, jangan marah. Kemudian Rasulullah itu juga sangat penyayang, maka kita juga harus menyayangi sesama manusia. Nggak cuma sesama manusia, kita juga harus menyayangi hewan-hewan ya. Seperti Rasulullah yang pernah menghibur onta yang menangis. Oh, bisa Ustaz Rasulullah menghibur onta yang menangis? Bisa. Jadi waktu itu ada onta yang datang kepada Rasulullah, dan unta ini menangis. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, kenapa ya unta? Terus kata unta ini, ya saya disuruh-suruh terus sama tuannya, tetapi tidak pernah dikasih makan. Nah, kata Rasulullah, siapa tuanmu? Disebutkan tuannya siapa, dipanggil si tuannya, kemudian dimarahi oleh Rasulullah. Kalau kamu memelihara hewan, maka jangan cuma memanfaatkannya, tetapi memberikannya haknya. Nah, itulah bukti Rasulullah sangat mencintai hewan ya. Jadi enggak sama manusia toh Rasulullah itu sayang, tapi juga sama hewan. Bahkan diriwayatkan Rasulullah memelihara kucing. Jadi kalau santriwan santriwati di sini suka kucing, diniatkan mengikuti Rasulullah, diniatkan untuk sunnah supaya berpahala, ya. Jadi semoga kita bisa mengikuti Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Di kesempatan kali ini Ustadz ingin bercerita lagi. Ya, setelah kemarin sudah 2 hari ya Ustadz bercerita ya. Hari pertama, ada yang masih ingat Ustadz bercerita tentang apa? Tentang Uwais Al-Qarni. Ya benar sekali ya, tentang Uwais Al-Qarni. Ceritanya gimana? Oh iya, sebelumnya udah dibuat kan ya resumnya kan. Kalau yang belum buat masih ada kesempatan ya. Resumnya cepatan dibuat, karena resum yang paling baik nanti akan mendapatkan hadiah
dari Ustadz Ustazah. Maka yang belum buat resumnya dibuat, masih ada kesempatan ya, tentang Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais Al-Qarni ini adalah pemuda yang berbakti kepada ibunya, sehingga saking baktinya kepada ibunya namanya terkenal di langit ya. Semoga kita bisa menjadi seperti Uwais Al-Qarni. Kemudian di hari kedua juga Ustadz sudah bercerita tentang apa? Tentang kisah Juraij. Benar sekali, kisah Juraij yang ketika dia sedang sholat, kemudian dipanggil oleh ibunya, ternyata Juraij tidak langsung menyegerakan panggilan ibunya, sehingga akhirnya ibunya berdoa keburukan kepada Juraij dan langsung terjadi. Maka jangan membuat ibu kita marah ya. Ngomong-ngomong tentang ibu dan orang tua ya. Kemarin juga Ustaz sudah bilang harus ngomong sayang ke orang tua ya. Udah dilaksanakan apa belum? Harus dilaksanakan ya. Itu amanah. Kalau belum dilaksanakan, masih ada waktu. Nah, hari ini Ustadz mau cerita apa Ustadz? Iya, di hari terakhir ini ya, di hari terakhir pesram ini, Ustadz ingin bercerita tentang tokoh Islam yang sangat sangat terkenal, yang sangat tangguh dan juga sangat luar biasa. Siapa itu Ustadz? Ada. Jadi Islam itu juga punya pahlawan ya, santriwan-santriwati. Jadi kalau santriwan-santriwati ketika ada kata pahlawan, nah misal Ustadz ngomong nih ya ke santriwan-santriwati di rumah, kalau Ustadz menyebutkan pahlawan, kira-kira yang terlintas di pikirannya santriwan-santriwati apa? Superman Ustadz, waduh. Batman Ustadz, waduh. Spiderman Ustadz. Ternyata Islam itu juga punya pahlawan ya, dan pahlawannya nyata. Jadi kalau Superman, Batman, Spiderman itu kan tokohnya nggak nyata ya, itu cuma ada di film. Tapi Islam itu punya tokoh pahlawan yang nyata dan itu ada. Siapa Ustadz? Namanya adalah Muhammad Al-Fatih. Siapa namanya? Muhammad Al-Fatih. Benar sekali, hari ini Ustadz akan bercerita tentang Muhammad Al-Fatih ya. Dicatat namanya ya, Muhammad Al-Fatih. Kenapa dia dinamakan Muhammad Al-Fatih? Nanti di ujung cerita kita akan sama-sama tahu kenapa dia dinamakan Muhammad Al-Fatih ya. Sebelum bercerita tentang Muhammad Al-Fatih, jadi kita harus tahu dulu di dalam Islam itu ya, santriwan-santriwati, ada yang namanya bisyarah. Apa itu Ustaz bisyarah? Bisyarah itu adalah kabar gembira yang diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya tentang kejadian yang akan datang. Dan itu pasti akan terjadi. Apa Ustaz contohnya bisyarah itu? Yang pertama, bisyarah itu bisa berkaitan dengan dunia ataupun bisa berkaitan dengan akhirat. Kalau berkaitan dengan akhirat, contohnya adalah berita Rasulullah tentang surga. Ketika Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa kelak orang-orang yang beriman itu akan dimasukkan ke dalam surga. Innalil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba, dan al-ayah. Surat apa itu? Surat apa? Wah, lupa ya. Coba nanti dibuka Al-Qur'annya, itu ada di surat apa? Juz 30, awal juz 30 ya. Nanti dibuka Al-Qur'annya. Ketika kemudian Rasulullah mengabarkan nanti umat Islam yang bertakwa beriman akan masuk surga. Itu namanya bisyarah karena itu kejadian di masa yang akan datang. Yang kemudian ketika kita mendengarkan kabar itu, kita menjadi bahagia karenanya. Maka kemudian disebut bisyarah. Tetapi bisyarah ini juga tidak berkaitan dengan akhirat saja, tetapi bisa berkaitan dengan dunia. Apa contohnya Ustadz? Berkaitan dengan dunia, salah satunya adalah ada sebuah hadis yang pernah diriwayatkan oleh Rasulullah ya. Jadi Rasulullah itu pernah berkata kepada para sahabatnya, jadi ketika itu Rasulullah sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya, lagi santai-santai duduk-duduk. Kemudian salah satu sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di antara Konstantinopel dan Roma, itu mana yang akan kita taklukkan terlebih dahulu?" Jadi di zaman dahulu itu ada dua kota yang sangat terkenal karena indahnya, karena megahnya, karena kehebatannya, yaitu Konstantinopel dan Roma. Suatu hari sahabat bertanya, "Ya Rasul, ini yang kita taklukkan terlebih dahulu itu Konstantinopel atau Roma nih ya Rasul?" Nah, kemudian dijawab oleh Rasulullah, Konstantinopel yang pertama. Jadi Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa kelak ya, kepada para sahabat waktu itu, bahwa kelak Islam akan berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Maka itu kemudian disebut sebagai bisyarah
Karena apa? Karena itu adalah kabar Rasulullah tentang kejadian yang akan datang yang belum terjadi dan itu pasti terjadi. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, la tuftahanal Konstantinia wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jais dzalikal jais. Kata Rasulullah, kalian pasti akan menaklukkan Konstantinopel. Sehebat-hebat pemimpin adalah pemimpinnya dan sehebat-hebat pasukan adalah pasukannya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi Rasulullah memberikan jaminan siapapun pemimpin yang berhasil menaklukkan kota Konstantinopel adalah pemimpin yang terbaik. Siapapun pasukan yang berhasil menaklukkan kota Konstantinopel, maka dia adalah pasukan yang terbaik. Nah, coba bayangkan ya, Rasulullah sudah memberikan jaminannya. Rasulullah sudah memberikan pujiannya bahwa siapapun nanti yang berhasil menaklukkan kota Konstantinopel adalah pemimpin terbaik. Kira-kira nih, santriwan-santriwati, kalau kita dipuji ya, mohon maaf, kita dipuji oleh guru sama ustadz, kira-kira seneng nggak? Ketika lagi di kelas ya, kemudian ustadz memuji, Masya Allah, kamu kok pintar sekali. Kira-kira seneng nggak? Seneng ya? Wah, alhamdulillah ya, ustadz ini muji saya. Atau tiba-tiba di rumah, orang tuanya muji, Masya Allah nak, kamu kok rajin banget. Kamu tuh memang anak terbaik Umi. Nah, seneng nggak? Seneng. Waduh, Umi muji saya hi. Waduh, Umi sayang nih sama saya. Itu yang muji Ustadz. Itu yang muji Umi. Ini yang muji Rasulullah. Kata Rasulullah, siapapun yang berhasil melakukan kota Konstantinopel, dia adalah pasukan terbaik, dia adalah pemimpin terbaik. Maka kemudian sahabat dan seluruh umat Islam setelah mendengar hadis itu, berlomba-lomba menjadi pasukan terbaik yang sudah dipuji oleh Rasulullah untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Maka kemudian ceritanya banyak sekali, cerita tentang pasukan muslim yang mencoba untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Ada kemudian Abu Ayyub Al-Ansori di masa kekhalifahan Umayyah. Abu Ayyub Al-Ansori ini ya, santriwan-santriwati, itu ketika ingin mencoba menaklukkan kota Konstantinopel itu ketika usianya sudah sepuh ya. Kemudian ada juga Maslamah bin Abdul Malik, Khalifah Harun Ar-Rasyid, kemudian Sultan Bayezid dan Sultan Murad. Semuanya ingin menaklukkan kota Konstantinopel. Demi apa? Demi mendapatkan pujian oleh Rasulullah. Tapi semuanya gagal. Gagal Ustadz, gagal. Nggak ada yang berhasil Ustadz, nggak ada. Yang berhasil siapa Ustadz? Maka kemudian yang berhasil adalah seorang pemuda bernama Muhammad Al-Fatih. Ini dia yang akan kita ceritakan. Muhammad Al-Fatih yang berhasil Ustadz. Kenapa? Muhammad Al-Fatih ini ketika berhasil menaklukkan kota Konstantinopel itu berusia 21 tahun. Ada yang bilang berusia 23 tahun, ada yang bilang berusia 22 tahun. Tetapi ulama ada juga yang berpendapat menyatakan berusia 21 tahun. Jadi di usia 21 tahun Muhammad Al-Fatih pemuda ini berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih itu siapa sih Ustadz? Sampai dia itu mendapat pujian dari Rasulullah tentang hadis itu tadi. Jadi Muhammad Al-Fatih ini itu lahir tanggal 27 Rajab 835 Hijriah atau 30 Maret 1432 Masehi. Kemudian Muhammad Al-Fatih ini itu lahir di kota Ardin, salah satu kota di dinasti Utsmaniyah, kalau sekarang di sekitaran Turki ya. Muhammad Al-Fatih ini adalah putra dari Sultan Murad kedua. Walaupun dari keluarga raja, Muhammad Al-Fatih ini dari kecil dididik oleh ayahnya untuk tidak menjadi anak yang manja. Nggak boleh manja sama ayahnya. Padahal ayahnya adalah raja. Muhammad Al-Fatih ini dari kecil sudah dididik untuk bisa hidup mandiri. Nggak cuma hidup mandiri, Muhammad Al-Fatih ini kalau belajar, kemudian Muhammad Al-Fatih ini ngelawan gurunya, itu sama ayahnya dipukul. Tar! Kenapa ayah? Nggak boleh sama guru itu, nggak boleh melawan, kata ayahnya. Ya, jadi santriwan-santriwati ya, kalau di sekolahan ya, kalau di pondok, diberi nasihat oleh ustadz-ustazahnya, jangan membantah ya, jangan membantah. Didengerin nasihatnya. Ustadz, tapi saya tuh males Ustadz dinasehatinya.
itu kayak saya itu dipermaluin Ustadz. Enggak, bukan dipermaluin, tapi karena ustazahnya sayang, maka diberi nasihat. Masa kayak gitu toh saya dimarahin? Bukan marah, tapi memberikan nasihat. Dan bukan marah, ustazah itu kalau memberikan nasihat karena sayang. Kalau sayang kan pengen santriwan-santriwatinya jadi orang yang lebih baik ya, maka harus diberikan nasihat. Maka sama, Muhammad Al-Fatih juga sama. Kalau nakal ya, kalau melawan gurunya dipentung sama ayahnya. Dar, nggak boleh nakal. Nah, kemudian Muhammad Al-Fatih ini tumbuh menjadi anak kecil yang bisa belajar bahasa, yang bisa belajar agama, sudah sangat baik dari sejak kecil. Muhammad Al-Fatih ini kemudian sudah bisa hafal Al-Quran, menguasai berbagai macam ilmu, bahkan di usia 16 tahun, Muhammad Al-Fatih ini sudah bisa menguasai 8 bahasa. Coba. Ada bahasa Arab, bahasa Turki, bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Itali, dan segala macam bahasa. Muhammad Al-Fatih ini sudah bisa di usia 16 tahun. Dan bukan cuma itu, Muhammad Al-Fatih ini itu ketika kecil ya, santriwan-santriwati itu punya 2 guru. Ada 2 guru Ustadz, siapa aja Ustadz? Yang pertama ada Syekh Ahmad Al-Qurani. Kemudian yang kedua adalah Syekh Aksamsuddin. Syekh Ahmad Al-Qurani ini mengajari Al-Fatih itu Al-Quran. Jadi beliau yang mengajari Muhammad Al-Fatih untuk baca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, untuk mengisi isi dari Al-Quran. Maka sangat penting bagi kita untuk mempelajari Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah petunjuk hidup kita untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Kan kita kalau beli apa misalnya, bisa beli HP kan, itu kan harus dibaca ya petunjuknya ya. Ini HP buat apa sih ya? Kan dibaca dulu ya. Misal santriwati di sini beli HP baru, nah ini mencetnya gimana nih Ustadz? Saya nggak tahu Ustadz. Kan harus baca bukunya dulu ya. Oh, tombol ini buat ini. Oh, tombol ini buat ini. Al-Quran juga sama. Pedoman hidup kita. Supaya kita tidak tersesat, maka kita harus mempelajari Al-Quran. Apalagi di momen Ramadan ini, maka kita harus lebih semangat untuk mempelajari Al-Quran. Minimal tilawahnya. Kan Ustadz-Ustazah sudah memberikan link ya, link mutabaah yaumiyah di bulan Ramadan. Salah satunya ada tilawahnya kan, maka harus dikerjakan dan harus benar-benar tilawah, diisi. Setiap hari selembar nggak apa-apa. Aduh Ustadz, selembar kebanyakan Ustadz, setengah lembar. Ya Allah Ustadz, setengah lembar. Capek Ustadz, 1/4 lembar. Aduh Ustadz, 1/4 lembar. Capek Ustadz, 1 ayat. 1 ayat nggak apa-apa Ustadz. Ya masa mau 1 ayat? Selembar dong, masa nggak bisa sih ya? Sehari selembar, insya Allah itu gampang. Kalau diniatkan gampang. Maka Muhammad Al-Fatih ini juga mempelajari Al-Quran dari kecil sampai kemudian menjadi penghafal Al-Quran. Kemudian guru yang kedua tadi adalah Syekh Aksamsuddin. Tugas dari Syekh Aksamsuddin ini adalah untuk mengajari Al-Fatih itu akhlak. Dengan cara apa Ustadz? Muhammad Al-Fatih ini setiap hari diceritakan tentang kisah-kisah dari Nabi dan juga kisah sahabat Nabi. Setiap hari Syekh Aksamsuddin ini menceritakan kisah-kisah Nabi kepada Muhammad Al-Fatih. Diceritakan tentang kisah Rasulullah yang dermawan, dikisahkan tentang kisah Rasulullah yang pemberani, dikisahkan tentang Rasulullah yang baik hati, dikisahkan tentang Rasulullah yang tidak takut terkecuali kepada Allah, dan segala macamnya. Dari kecil Muhammad Al-Fatih ini selalu mendengarkan cerita-cerita teladan dari Rasulullah, dari sahabat Nabi, sehingga karakter Muhammad Al-Fatih ini terbentuk dari cerita yang dia dengarkan, dari apa yang dia dengarkan dari gurunya Syekh Aksamsuddin. Maka santriwan-santriwati di rumah ya, kalau ingin mendengarkan sesuatu itu kalau bisa dengarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa membuat kita menjadi lebih baik ya. Untuk orang tua juga ya, kita bisa mengawasi anak-anak kita untuk tidak melihat tontonan yang tidak bermanfaat, yang kurang bermanfaat. Kenapa? Karena itu sangat mempengaruhi pola dan karakter dari anak tersebut. Kalau anak biasanya selalu banyak menonton sesuatu yang tidak baik, maka anak itu juga menjadi tidak baik. Maka Muhammad Al-Fatih ini dari kecil diceritakan kisah-kisah Nabi, kisah-kisah sahabat oleh Syekh Aksamsuddin. Bahkan ada suatu kisah ya, suatu hari ini Syekh Aksamsuddin ini jalan-jalan sama Muhammad Al-Fatih di sore hari, jalan-jalan. Kemudian mereka jalan-jalan,
berhenti di sebuah pantai, ya, berhenti di sebuah pantai. Kemudian kalau di pantai itu lurus melihat itu ada kota Konstantinopel. Nah, kemudian Syekh Samsudin ini tanya kepada Muhammad Al-Fatih, Al-Fatih, nih kamu lihat nggak di depan kita itu apa? Nah, kata Muhammad Al-Fatih, itu adalah kota Konstantinopel. Nah, kata Syekh Samsudin, tahu nggak kota Konstantinopel itu apa? Nah, kata Muhammad Al-Fatih, kota yang pernah mau ditaklukkan oleh ayah tapi gagal. Nah, kemudian kata Syekh Samsudin, tahu nggak siapa yang akan menaklukkan kota itu? Muhammad Al-Fatih geleng-geleng bilang, nggak tahu ya guru. Nah, kata Syekh Samsudin, ketahuilah wahai Muhammad Al-Fatih, engkaulah yang kelak akan membebaskan kota Konstantinopel itu. Nah, semenjak saat itu Al-Fatih sangat yakin bahwa dirinya adalah penakluk kota Konstantinopel. Maka santriwan-santriwati di sini kalau punya mimpi, kalau punya cita-cita, diomongin aja nggak apa-apa. Ngomong ke teman-teman, teman-teman, saya mau jadi penghafal Al-Quran. Insya Allah tuh teman-temannya ketawa. Wah, mimpi baca Al-Quran aja susah, mau jadi penghafal Al-Quran gimana? Nggak apa-apa, omongin aja. Teman-teman nih, saya mau jadi ulama terkenal kayak Imam Syafi'i. Wah, diketawain tuh insya Allah tuh. Wah, ngawur nih orang nih. Nggak apa-apa diketawain, omongin aja. Doa ya, yang penting doa sama Allah. Ingat ya, di kisah pertama Ustadz pernah bilang menjada wajada. Artinya apa? Kalau kita berusaha, maka akan ada jalan. Kalau pengen jadi ulama terkenal, dari sekarang doa. Dari sekarang sudah belajar, insya Allah bisa menjadi ulama terkenal. Maka Muhammad Al-Fatih ini dari kecil sudah yakin bahwa dirinya adalah penakluk kota Konstantinopel. Gara-gara apa? Gara-gara diomongi oleh gurunya Syekh Samsudin bahwa Muhammad Al-Fatih, besok kamu ini menaklukkan kota Konstantinopel, kata Syekh Samsudin. Dan bukan cuma itu, Muhammad Al-Fatih ini semenjak usia balik itu kapan sih Ustadz? Ya berarti kisaran kelas 5, kelas 6 lah ya. Itu Muhammad Al-Fatih itu tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib dan sholat tahajud. Selalu tahajud terus Ustadz? Iya. Sampai meninggal Ustadz? Iya. Kenapa? Karena Muhammad Al-Fatih tahu untuk menjadi pasukan terbaik yang dijanjikan oleh Rasulullah, dia haruslah orang yang paling dekat dengan Allah. Maka Muhammad Al-Fatih membangun hubungan dekatnya dengan Allah melalui sholat sunnah rawatib dan juga tahajudnya. Maka santriwan-santriwati di sini yang punya cita-cita besar harus dan wajib untuk mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah. Caranya gimana Ustaz? Minimal sholat 5 waktu. Jadi kalau udah azan itu langsung segera ke masjid ya. Apalagi kalau udah lagi di pondok ya. Kalau lagi di pondok jam istirahat, kemudian dengar azan itu langsung bergegas ke masjid. Jangan nunggu Ustaznya untuk ngokon-ngokon dulu. Ngokon-ngokon itu apa ya? Untuk menyuruh-nyuruh dulu. Udah azan ya, udah mau qomat belum ke masjid, ustadznya harus sholat dulu, jangan. Kalau mau jadi pribadi yang sukses ya, yang bisa menggapai mimpinya, sebelum azan udah di masjid. Minimal ketika azan diucapkan langsung ke masjid. Kenapa sih Ustadz? Emang penting banget Ustadz sholat itu? Penting banget. Nah kita kalau misal ya nih santriwan-santriwati di sini, ketika lagi di rumah, kemudian dapat telepon dari ustadznya. Ditelepon sama ustadznya, misal Darka ya. Darka, ini kamu harus ke sekolah sekarang. Nih, kira-kira gimana Darka? Langsung ke sekolah kan? Iya Ustadz, ayo. Itu kan yang manggil Ustadz. Apalagi yang manggil Allah ya. Lewat azan dipanggil untuk sholat, ya kita harus langsung bersegera ke masjid. Itu salah satu tanda kita syukur kepada Allah, kita cinta kepada Allah. Maka kalau ada panggilan azan, langsung segera untuk pergi ke masjid ya. Begitu juga Muhammad Al-Fatih. Rawatibnya nggak pernah ketinggalan, tahajudnya nggak pernah ketinggalan. Ustadz, tahajud itu apa sih Ustadz? Tahajud itu adalah sholat di malam hari ketika yang lain sedang tidur. Tapi kan ngantuk Ustadz. Ya iya, itulah justru keutamaannya. Maka di sini ya santriwan-santriwati, kalau pengen mulai tahajud ngomong sama Umi Abinya, Umi Abi, saya mau tahajud, dibangunkan gitu ya. Nggak apa-apa sebentaran aja ya. Misal jam 4 sampai subuh, atau kemudian sebelum subuh 5 menit latihan tahajud dulu. Setelah itu
baru dibiasakan untuk sholat tahajud yang lebih lama. Itu Muhammad Al-Fatih, tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib dan juga sholat tahajudnya. Nah, singkat cerita, Muhammad Al-Fatih ini kemudian ingin ya setelah dewasa, setelah umur 21 tahun, Muhammad Al-Fatih kecil ini kan sudah dibentuk ya santriwan santriwati ya, udah diceritakan cerita-cerita sahabat Nabi, sholatnya juga udah luar biasa. Maka ketika dewasa, Muhammad Al-Fatih ini mulai berangkat menuju Konstantinopel untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Tanggal berapa Ustaz berangkatnya? Tanggal 6 April 1453. Maka kemudian setelah lama berperang sampai akhirnya tanggal 29 Mei 1453, Muhammad Al-Fatih ini berkata kepada pasukannya, oke, ini adalah serangan kita yang terakhir. Kalau kita berhasil, penaklukan Konstantinopel berhasil, maka apa yang dijanjikan oleh Rasulullah itu benar. Kalau Konstantinopel tidak berhasil ditaklukkan, maka kita bukan pasukan terbaik yang disebutkan oleh Rasulullah. Maka di 29 Mei 1453 itu, di malam hari sebelum penyerbuan, sebelum penaklukan kota Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih berdoa kepada Allah, dan juga setelah itu Muhammad Al-Fatih memberikan khutbah kepada para pasukannya. Muhammad Al-Fatih berkata, jika penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasulullah menjadi kenyataan dan salah satu dari mukjizatnya telah terbukti. Maka kita akan mendapatkan bagian dari apa yang telah menjadi janji daripada hadis ini, yang berupa kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu, sampaikanlah pada para pasukan satu persatu bahwa kemenangan yang besar yang akan kita capai ini tidak akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Dan untuk itu, wajib bagi setiap pasukan menjadikan syariat selalu di depan matanya dan jangan sampai ada di antara mereka yang melanggar syariat yang mulia ini. Hendaklah mereka jangan mengganggu para pendeta dan orang-orang lemah tak berdaya, serta sampaikan kepada para pasukan untuk tidak bermaksiat. Karena kemenangan hanya datang dari Allah. Jadi nggak boleh bermaksiat, teman-teman ya. Santriwan-santriwati di sini kalau pengen sukses jangan bermaksiat. Maksiat itu apa sih Ustadz? Maksiat itu melakukan dosa. Apa aja itu dosa Ustadz? Banyak sekali. Melanggar perintah Allah itu dosa ya. Berkata kasar itu dosa. Bohong itu dosa. Mencuri itu dosa. Maka Muhammad Al-Fatih ini sadar untuk mencapai kemenangan nggak mungkin dicapai kalau kita melanggar perintah Allah. Maka kemudian di 29 Mei 1453, tepat sebelum sholat asar, Muhammad Al-Fatih akhirnya bisa masuk ke kota Konstantinopel, menaklukkan kota Konstantinopel, dan membuktikan bahwa janji Rasulullah ini benar. Kemudian setelah masuk ke kota Konstantinopel, setelah menang perang, Al-Fatih ini kemudian turun dari kudanya, bersujud ke arah Ka'bah, kemudian mengambil segenggam pasir. Kemudian pasir itu ditaruhkan Muhammad Al-Fatih di atas kepalanya. Ditanya oleh para pasukannya, Muhammad Al-Fatih, kenapa kamu melakukan seperti itu? Maka kata Muhammad Al-Fatih, saya ini adalah seorang manusia yang tercipta dari tanah. Semua kemenangan ini bukan dari saya, tetapi dari Allah. Maka saya adalah tanah, hakikat saya adalah tanah. Maka Muhammad Al-Fatih ini sadar betul bahwa apa yang dia raih itu bukan karena dia, tapi karena Allah. Maka santriwan-santriwati di sini, kalau kemudian ranking 1 jangan sombong, jangan nih saya ranking 1 nih karena saya pintar, bukan karena Allah. Maka ketika mendapat ranking 1, hal pertama yang diucapkan adalah bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kalau kemudian pintar di pelajaran hadis, wah ini saya hadis pintar Ustadz nih, karena saya emang orangnya pintar, nggak kayak teman-teman. Jangan kayak gitu, tapi memuji Allah. Alhamdulillah Allah memberikan saya kemudahan di pelajaran hadis ya, seperti Muhammad Al-Fatih yang ketika setelah berhasil menang, membuktikan janji Rasulullah benar dan menjadi pasukan dan pemimpin yang dipuji oleh Rasulullah, Muhammad Al-Fatih ini kemudian tidak sombong, tidak mengatakan nih saya nih yang terbaik, yang kata Rasulullah terbaik, enggak. Tapi Muhammad Al-Fatih mensujudkan dirinya ke tanah dan sambil berkata, saya ini adalah dari tanah dan semuanya dari Allah. Maka itulah ya cerita Muhammad Al-Fatih yang ya demikian itulah ya tadi ya cerita Muhammad Al-Fatih ya, singkat sekali ya cerita Muhammad Al-Fatih ini. Ustadz kayaknya ceritanya masih kurang ya Ustadz. Ya kalau masih pengen dengar yang lengkapnya nanti insya Allah disampaikan Ustadz di lain waktu insya Allah ya. Jadi
Sekali lagi ya, Ustadz ringkas bahwa Muhammad Al-Fatih ini adalah seorang yang luar biasa, yang dijanjikan oleh Rasulullah ya, pernah dijanjikan oleh Rasulullah bahwa dia adalah sebaik-baik pemimpin. Maka untuk menjadi sebaik-baik pemimpin, harus menjadi orang yang paling dekat dengan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara sholat, dengan cara ibadah, dan segala macamnya. Maka semoga kita bisa mengambil pelajaran dari cerita tentang Muhammad Al-Fatih ini ya. Semoga santriwan-santriwati bisa menjadi Muhammad Al-Fatih yang selanjutnya. Jadi kalau ditanya ya hari ini, siapa pahlawan favorit kamu? Jangan lagi jawab Superman, jangan lagi jawab Spiderman, tapi jawab Muhammad Al-Fatih. Nah kalau temennya tanya, siapa itu Muhammad Al-Fatih? Makanya dengerin kajiannya Ustadz Ridho di YouTube gitu ya. Maka semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat. Jika ada kebenaran datang dari Allah, jika ada kekurangan, kesalahan kata, semoga Allah mengampuni. Selamat menjalankan sisa ibadah puasanya, dan terima kasih sudah mengikuti pesram online selama 3 hari ke belakang ini, dan semoga tetap semangat. Semoga bisa segera bertemu di pondok ya. Semoga wabahnya cepat berakhir agar bisa bertemu kangen sama yang lainnya. Allahumma amin. Demikian Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.